Terbukti ya guys, apa yang selalu dibicarakan oleh para netizen bahwa setiap penyampaian Pak D Jokowi ini selalu berbanding terbalik dan apa yang terjadi. Nah, buktinya sekarang di IKN dia pernah berjanji untuk pindah ke IKN pada bulan Juli, tapi nyatanya pembangunan IKN dihentikan dengan alasan yang tidak tepat, dengan alasan yang tidak jelas. Dan sekarang ditanya oleh wartawan kapan kepindahan Bapak, tapi malah bertanya balik. Presiden ini konyol, presiden kita yang tercinta. Untuk itu langsung saja kita simak terlebih dahulu seperti apa videonya dan kencangkan tali pinggang sahabat-sahabat agar ketawanya tidak berisik. Langsung saja ke videonya dan selamat menikmati. Jadi berkantor di sini Pak bersama Pak Bas. Pak Basuki. Juni. Bapak kapan? Bapak kapan Pak? Apa Juli. Terus saja ngibul bos. Oke. Saya nunggu airportnya jadi, jalan tolnya jadi. Kalau jalan tolnya jadi, airportnya jadi. Berkantor di sini. Siap. Terima kasih Bapak Presiden. Untuk agen. Airnya udah siap belum? Ini Listriknya udah siap belum? Tempatnya udah siap belum? Kalau siap, pindah. Sudah, tapi belum. Sudah, tapi belum. maksudnya apa bos? Ini si kocak ya. Jadi akhir-akhir ini tuh kalau saya sering mendengar statement-statement dari para pemerintahan sana itu lucu gitu ya. Banyak sekali hal-hal yang menurut saya sih blunder ya. Jadi gini. Jadi kalau ditanya soal pertanggungjawaban, mereka itu selalu melemparnya itu ke arah lain gitu loh. Jadi intinya lempar batu sembunyi tangan lah gitu. Contohnya seperti ini tadi. Sebelum ini, beliau ini juga begitu. Ditanya soal kasus itu, apa hacker itu loh ya. Hacker, iya Jawabnya, betul. di luar negeri juga sama katanya. Tidak ada di Indonesia gitu. Kemudian bawahannya juga seperti itu. Jadi mereka itu selalu membandingkan dengan luar negeri gitu. Misalkan soal UKT waktu itu, kalau nggak salah Bu Sri Mulyani ya, kalau ditanya itu di luar negeri begini, di luar negeri begitu, selalu mereka itu membandingannya dengan luar negeri gitu. Kalau ditanya soal pertanggungjawaban, lucu nggak? Ya lucu lah. Negara kita itu negara berkembang terus disamakan dengan negara maju. Itu kan kocak. Kok nggak ada yang ini saya yang salah, saya mundur. Biar gentle. Kok nggak ada gitu loh maksud saya. Jadi isinya itu cuman, jadi di akhir-akhir pemerintahan beliau ini banyak sekali statement-statement yang bikin kita itu tertawa. Kemudian judi online ya. Judi online itu kenapa yang dirahasia itu cuman masyarakat di warung-warung. Kan bisa dimatikan lewat provider. Lewat Kominfo kan bisa. Dihilangkan aja gitu maksud saya. Situsnya itu loh. Bukan masyarakat kecil dirahasia di kafe-kafe. Itu kan lucu gitu loh. Sedangkan pemain-pemain besarnya itu nggak tersentuh. Ya nggak? Itu sama saja seperti narkoba. Ya nggak? Yang ditangkepin itu adalah pengedar-pengedar yang golongan kecil, yang bawah. Tapi yang besar-besarnya itu ya dilindungi oleh siapa? Mereka. Itulah lucunya negeri Konoha ya. Rakyat itu hanya menjadi apa ya, bola itu loh. Jadi cuman ditendang ke sana kemari hanya untuk kepentingan para elit. Ya nggak? Setuju nggak? Kemarin gagah bener ngomong. Pokoknya Juli pindah berkantor di IKN. Terus aja Mulai ngibul Juli emang. berkantor di IKN. 17 Agustus upacara di IKN. Harus begini, harus begitu. Wah, kita harus optimis, bla bla bla. Sekarang melempem.
Sekarang ngomong air ada enggak, listrik ada enggak. Dia malah nanya balik. Aduh. Ya Anda ngomong air ada, listrik ada enggak itu ya dari awal Anda pikirin Juli ada enggak gitu loh. Jangan belum apa-apa udah ngomong Juli pindah berkantor. Proyek mangkrak aja pun dibangga-banggain. Mister, ya. Gimana komentar netizen? Tadi di mobil Bang baca Rocky berita. Gerung. Tahun 2023 jumlah putaran uang di judi online 327 triliun. Ngeri. 327 triliun. 80% dari pemain judi online adalah kelas bawah. 80%. Mereka bermain 100 ribuan. Tapi akumulasinya jadi 300 triliun. IKN butuh 450 triliun. Jadi mendekati dana yang diperlukan oleh IKN. Maka secara gampang ya sudah, legalkan aja judi online dan hasilnya itu dipakai buat investasi di IKN tuh. Keren ini. Bener kan apa yang dikatakan oleh Bapak Rocky Gerung. Rocky Gerung itu mencerdaskan bangsa tanpa minta pamrih dari rakyat. Nggak kayak pejabat-pejabat yang hanya menginginkan harta benda dari pajak-pajak kita, tapi nggak bisa kerja. Sekarang terbuktikan, ya kan? Terbukti APBN sisanya tinggal 17 triliun. Dan investor asing kosong, nggak ada yang masuk ke IKN. Jadi IKN terancam mangkrak. Dulu pernah bilang Bapak Jokowi nih, kalau IKN itu sudah banyak investor asing masuk, dan akhirnya Bapak Rocky Gerung mengatakan itu adalah hal yang bohong. Gue perhalus ya, karena nanti gue di-banned. Jadi Bapak Jokowi ini terkesan ngebohongin rakyat Indonesia. Dan akhirnya Bapak Rocky Gerung dilaporkan karena kata-kata kasarnya terhadap Bapak Jokowi. Silakan searching ya, kata-katanya apa, nggak bisa gue ungkapkan di sini. Tapi yang penting kasar. Kekasarannya itu pakai data dan dasar yang jelas. Dan sekarang terbukti bahwa di IKN nggak ada investornya. Jadi Bapak Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bapak Bahlil mengatakan, mengakui investor itu hingga kini belum masuk ke ibu kota yang baru. Gimana coba itu? Jadi karena investor belum ada, jadi masih mengandalkan APBN. Dan APBN sekarang ini tinggal berapa? Sisa 17 triliun. Itu belum ngebangun kantor-kantor kementerian yang ada. Dan mereka sudah berpikir itu nggak bakal cukup. Dan hasilnya nanti IKN ini hidup tak mau, mati pun segan. Sekarang terbukti apa yang dikatakan oleh Bapak Rocky Gerung. Coba netizen sekarang gimana? Jangan dulu ngehujat Rocky Gerung. Sekarang apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung kenyataan. Apa kalian sadar? Rocky Gerung itu mencerdaskan kalian sebenarnya. Tapi kalian saja yang tidak mau dicerdaskan oleh Rocky Gerung. Ini bagi yang gak suka Rocky Gerung kemarin ya. Yang ngehujat dia, yang laporin dia, yang dibilang dia provokator. Sebenarnya ialah yang mencerdaskan bangsa ini. Dan tidak membodohi seperti pejabat-pejabat yang korup. Emosi, sabar. Ya, sepakat dengan apa yang dikatakan oleh abang yang terakhir, bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Rocky Gerung adalah suatu hal yang benar, dan seharusnya kita sebagai rakyat Indonesia yang senantiasa dicerdaskan oleh Bang Rocky Gerung seharusnya menerima dengan baik, dan seharusnya apa yang menjadi perkataan-perkataan kasar Bang Rocky Gerung itu yang tidak kita ambil, melainkan setiap pemahaman persoalan demokrasi itu yang kita ambil. Dan saya kira apa yang menjadi kelakuan-kelakuan ngibulnya Pak D. Jokowi ini sudah saya katakan bahwa sudah mendarah daging, dan bahkan sampai akhir hayatnya tidak akan pernah berubah. Beliau tetap akan seperti itu, dan jurusnya ini mungkin akan
terus mengalir ke anak-anaknya sampai ke cucu-cucunya. Maka dari itu buat sahabat-sahabat, saya cuma mau bilang bahwa jangan pernah memilih setiap keturunan dari Pak Jokowi, karena akan berbahaya, bukan cuman berbahaya untuk rakyat, tetapi berbahaya buat negara, karena mereka hanya berpikir bagaimana agar bisa menguasai negara ini dan memanfaatkan hasil alam ini, dan tidak peduli bagaimana kesengsaraan yang didapatkan oleh rakyat Indonesia, dan tidak peduli persoalan bagaimana menderitanya rakyat Indonesia. Kita lihat sendiri sekarang, sehingga ambisinya itulah yang membuat IKN ini terancam mangkrak. Dan mungkin saya memprediksi secara pribadi bahwa ini akan mangkrak, karena kita lihat sendiri tidak ada investor yang tertarik dengan IKN ini. APBN boncos, tidak terkontrol dengan baik, dan yang terakhir ini dengan permasalahan-permasalahan sehingga dihentikannya pembangunan IKN. Kemudian ada wartawan yang menanyakan persoalan perpindahan Pak Jokowi, dan beliau lagi-lagi menggunakan jurus ngelesnya dan mempertanyakan kepada rakyat Indonesia bahwa airnya sudah siap tidak, listriknya sudah siap tidak. Dan ini membuat kita berpikir bahwa kita sebagai rakyat yang hanya bisa menantikan apa yang menjadi kerjanya beliau, dan pada akhirnya beliau yang menanyakan kepada kita yang tidak tahu apa-apa persoalan pembangunan ini. Ini kan konyol. Dan saya berharap kaum 58% atau penjilatnya pada Jokowi harus sadar dan harus menonton video ini biar bisa mendapatkan edukasi. Kalaupun tidak bisa sadar, ya kalian memang sepantasnya untuk difungsikan sebagai tumbal atau dikirim ke Israel supaya melindungi warga muslim di sana, dan kalian bisa berguna, ada manfaatnya. Karena kalian di sini tidak mempunyai manfaat apa-apa, hanya melainkan menjadi sampah negara, saya kira. Baiklah, saya kira hanya itu. Terima kasih buat sahabat-sahabat dan juga para netizen yang selalu bersuara, terutamanya Bang Rocky Gerung. Kami selalu menantikan edukasi-edukasi Bang Rocky Gerung, dan juga bagaimana agar bisa mencerahkan pola pikir rakyat Indonesia. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.